Dia menerima pasta gigi dari seorang bocah, memencetnya ke mulut, lalu pura-pura mati terkapar. Si bocah segera memanggil bos. Saat bos datang bingung, anak-anak itu saling memberi kode. Tiba-tiba, pria berbaju putih melempar tang, membuat bos sadar ada yang salah. Namun saat menoleh, kepalanya dipukul tongkat besi oleh si bocah. Mereka pun kabur, tapi hanya satu yang lolos, sisanya ditodong mandor kembali. Pemimpin mereka, Matus, dipukul pingsan oleh bos. Sadar, ia dapati putus asa baru dimulai. Tak lama, bocah yang kabur ditangkap polisi lagi. Kepalanya ditutup plastik hingga sesak napas. Saat hampir mati, polisi baru melepasnya. Mereka lalu menatap Matus, menyebut alamat rumah satu persatu, mengancam nyawa keluarga mereka. Saat itulah, anak-anak sadar polisi dan bos pabrik itu berkomplot. Sejak itu, mereka jadi budak, tak bisa mandi atau sikat gigi, bahkan makan pun tergantung mood bos. Mereka digiring ke halaman, lalu mandor berteriak minta tolong ke arah hunian. Halo, IKEA. Hei Pete, Forko adalah jam tangan VI, harus ditunjukkan kepada VIP. Usai mengubur niat kabur, mereka dipaksa kerja fisik siang malam. Namun, kekejaman ini hanyalah puncak gunung es dari dunia tersebut. Matus dan teman-temannya berasal dari desa kecil di pedalaman Brasil. Karena miskin, ia putus sekolah dan bekerja sejak dini. Lewat kerabat, ia berangkat ke São Paulo sejauh 600 km untuk bekerja. Naik van ke kota, ia bersumpah baru akan pulang setelah mampu membangun rumah. Namun, ia tak pernah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepergiannya kali ini terasa seperti menuju neraka. Mobil van itu tiba di tempat barang bekas. Luca, sang pemilik, membawa 4 anak itu ke asrama. Ia menyita identitas mereka untuk pendataan dan memberi 20 real untuk makan. Keempat bocah itu berjalan semangat, membayangkan masa depan di sini, tanpa tahu masa indah mereka akan usai. Besoknya Luca mengajar cara mengupas kabel, mengambil tembaga, serta membedakan besi dan aluminium. Begitulah, mereka bekerja siang malam. Namun, Matus merasa ada yang aneh. Seminggu kerja keras, Luca menjual banyak barang dan untung besar, tapi tak pernah bahas upah. Hari itu, mereka sedang istirahat makan siang. Luca tiba-tiba menyuruh mereka lembur lagi sampai Matus tidak tahan dan menagih upah. Jika tidak digaji, mereka akan mogok kerja. Matus semakin marah lalu berdiri hendak pergi, tapi dia dipukul jatuh oleh mandor. Luca menyita ponsel mereka dan memberikan daftar utang biaya hidup serta alat yang totalnya 10.000 yuan. Kini mereka justru berutang dalam jumlah besar dan hanya bisa terdiam melihat situasi tersebut. Saat mau pergi, gerbang terkunci dan tembok berkawat duri. Matus tertangkap Luca saat mencari kunci. Sambil menodong pistol, Luca melarang mereka pergi sebelum utang lunas. Mereka pun diusir kembali. Luca merantai pintu dan mengurung mereka. Kini mereka sadar situasi sebenarnya. Bukan soal utang, mereka ternyata dijual sindikat perdagangan manusia. Malamnya, mereka berempat merencanakan pelarian dengan memalsukan kecelakaan esok hari. Awalnya lancar, Luca pun terkecoh taktik mereka. Tapi ternyata polisi setempat bersekongkol dengan Luca. Akhirnya, mereka benar-benar jadi budak. 2 minggu kerja rodi, salah satu dari mereka tak tahan dan mengajak bersatu menyingkirkan Luca serta mandor. 4 lawan 2, peluangnya besar. Namun Matus menentang karena takut polisi membalas dendam pada keluarga. Apalagi Luca punya pistol, mereka tak punya peluang menang. Kini, satu-satunya harapan adalah negosiasi. Besoknya, ia pun menemui Luca untuk bernegosiasi. Efisiensi kerja naik 2 kali lipat, tapi usai utang lunas, mereka harus bebas. Luca terkejut, baru kali ini tahanan mengajaknya negosiasi. Setelah menimbang, ia setuju syarat Matusti. Di bawah pimpinannya, produksi harian selalu lampaui target. Luca mulai kagum. Guna memastikan kesungguhannya, Luca menyuruh Matusti membelikan rokok. Sebelum pergi, ia mengancam keluarga Matusti. Ia melirik